Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdewiyah, NIM saya 857000681. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Pokjar Pekalongan semester 3. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang tugas membuat video pada mata kuliah konsep dasar IPS. Dosen pengampunya adalah Ibu Ayasadara Fayola. Yang pertama adalah organisasi Budi Utomo pada tahun 1906 sampai 1907. Dr. Wahidin Sudirohusodo mengadakan perjalanan kampanye ke beberapa daerah di Pulau Jawa. Ia menggugah pikiran kaum priyayi untuk mencari jalan bagi usaha meningkatkan derajat bangsa Indonesia yang tampaknya hanya dapat dilihat dengan jalan memperluas pengajaran. Golongan tua yang beraliran konservatif tampaknya kurang setuju terhadap gagasan yang dikemukakan Dr. Wahidin. Namun sebaliknya, dua orang pelajar Stovia School of Pleading Van Inland Arsten, sekolah untuk mendidik dokter pribumi di Jakarta, yaitu Sutomo dan Suraji, yang berkesempatan bertemu dengan Dr. Wahidin pada tahun 1907. Pada tahun 1907, sangat berkesan dengan cara berpikiran dan gagasan dokter itu. Di gedung Stovia lah, kedua pelajar ini bersama-sama dengan teman-temannya mengembangkan cita-cita Wahidin. Dan tepat pada tanggal 20 Mei 1908, didirikanlah organisasi Budi Utomo dengan ketuanya Sutomo. Cabang Budi Utomo berdiri di Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Probolinggo. Untuk mengkonsolidasi organisasi, Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta pada tahun 1908 pada bulan Oktober. Setelah melalui perdebatan yang panjang, diambillah keputusan sebagai berikut. Budi Utomo tidak ikut mengadakan kegiatan politik. Kegiatan terutama ditunjukkan dalam bidang pendidikan dan budaya. Ruang gerak terbatas hanya di daerah Jawa dan Madura. Yang kedua adalah organisasi Serikat Islam. Serikat Islam didirikan pada tahun 1911 di Solo oleh Haji Saman Hudi, seorang pengusaha batik Laweyan. Ia menyadari pentingnya suatu organisasi yang menghimpun para pedagang khususnya yang beragama Islam. Ditinjau dari anggaran dasarnya, maka dapat disimpulkan bahwa Serikat Islam adalah mengembangkan jiwa dagang, menolong anggotanya yang mengalami kesulitan dalam usahanya, memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat, memperbaiki pendapat yang keliru mengenai agama Islam, hidup menurut perintah agama. Nugroho Noto Susanto, 1982. Organisasi yang ketiga adalah organisasi Perhimpunan Indonesia. Rupanya pergerakan kebangsaan yang tumbuh subur di tanah air berpengaruh juga terhadap perhimpunan tersebut. Pada awal terbentuknya perkumpulan ini tidak sama sekali berbau politik. Organisasi ini semata-mata perhimpunan mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di negeri Belanda yang bernama Indisch Vereniging Indonesia yang pada tahun berdirinya 1908. Tokoh-tokoh perhimpunan Indonesia yang gigih dan militan antara lain adalah Muhammad Hatta, Subarjo, Abdul Majid, Ali Sastroamidjojo, dan Natsir Datuk Pamuntjak. Yang keempat adalah Partai Nasional Indonesia. Lahirnya Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927 bertujuan mencapai Indonesia merdeka dengan ketuanya Insinyur Soekarno.
Asas partai ini bersandarkan kepada 3 pokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah self-help, artinya memperbaiki keadaan dengan kekuatan sendiri. Yang kedua adalah non-kooperasi, artinya tidak bersedia bekerja sama dengan pemerintah dan imperialisi, serta hanya akan mengakui pemerintahan yang lahir dari rakyat sendiri. Yang ketiga adalah marhainisme, artinya semacam suatu prinsip yang berkeinginan mengangkat rakyat yang melarat. Salah satu bukti keberhasilan Partai Nasional Indonesia adalah dengan diselenggarakannya kongres yang pertama, yaitu di Surabaya pada tahun 1928, yang telah berhasil menyusun program partai yang intinya adalah bidang politik, memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan, menyebarkan pengetahuan tentang sejarah nasional, pan-Asianisme, menuntut kemerdekaan pers dan berserikat. Yang kedua adalah bidang ekonomi, pada prinsipnya memajukan perekonomian nasional dengan memperhatikan skala prioritas sektor tertentu. Dan yang terakhir adalah bidang sosial, pada prinsipnya meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup bangsa Indonesia. Berikutnya adalah Partai Indonesia Raya. Terbentuk Parinda tidak lepas dari perkembangan Perhimpunan Indonesia dengan mendirikan study club di beberapa daerah seperti di Bandung dan Surabaya. Seperti dikemukakan di depan, bahwa Dr. Sutomo konsisten dengan pendiriannya untuk selalu maju memperkuat nasib bangsanya untuk menjadi bangsa yang terpuji. Untuk itulah, ISC Demi Kemajuan diubah menjadi Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) dengan tujuan Indonesia Mulia. Melihat keadaan perkembangan Budi Utomo yang tidak begitu menggembirakan, maka Sutomo dengan kawan-kawan mengadakan perundingan dan menyepakati untuk diadakannya fusi dari kedua organisasi BU dan PBI menjadi organisasi partai baru, yakni Parindra, Partai Indonesia Raya. Setelah Dr. Sutomo meninggal, kembali diadakan kongres kedua pada bulan Desember 1938, terutama untuk memilih pengganti Sutomo. Maka dalam kongres pakat ketua tersebut adalah Wuryaningrat. Di samping memiliki pengurus organisasi, kongres juga memutuskan hal sebagai berikut. Yang pertama adalah memperkecil pengangguran dengan memperkuat ekonomi rakyat. Yang selanjutnya adalah memperbesar anggaran untuk pekerja umum. Yang selanjutnya adalah memperjuangkan jam kerja untuk buruh dan jaminan asuransi, tidak memindahkan kemiskinan melalui program transmigrasi, perbaikan sistem hukum. Parindra juga menerapkan sistem pembinaan terhadap anggotanya secara militer, dengan maksud untuk menumbuhkan manusia yang sehat dan disiplin. Maka dibentuklah organisasi pemuda Parindra yang bernama Surya Wirawan. Dan yang terakhir, partai terakhir adalah Partai Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Adalah organisasi yang dibentuk pemerintahan Jepang di Indonesia pada tanggal 16 April 1943 dan dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Struktur organisasi Putra dimulai dari pimpinan pusat sampai pimpinan daerah yang dibagi sesuai tingkatannya, yaitu Shu, Ken, dan Gun. Putra juga mempunyai beberapa orang penasihat yang berasal dari orang-orang Jepang. Mereka adalah S. Miyanshi, Kitaniguchi, Ichiro Yamashaki, dan Akiyama. Gerakan ini tidak dibiayai pemerintah Jepang. Walaupun demikian, para pemimpin bangsa diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas Jepang seperti koran dan radio. Tujuan Putra adalah untuk membujuk kaum nasionalisme dan kaum intelektual untuk mengabdikan pikiran dan tenaganya untuk kepentingan perang melawan sekutu, dan diharapkan dengan adanya pemimpinan orang Indonesia, maka rakyat akan mendukung penuh kegiatan ini. Itulah organisasi-organisasi yang ada di Indonesia.
Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.